Halo, semangat pagi sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang telah saya berikan di video sebelumnya tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang ke jurnal baik dengan metode periodik maupun metode perpetual. Jadi soal yang kemarin saya bagikan ini ya teman-teman ya. Ini dia soalnya. Ini soal di halaman pertama ya, kemudian yang di halaman kedua ini dia. Baik, saya akan langsung saja bahas satu persatu mulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1 untuk pembahasan soal ini 1 Januari 2002 ya, 2000 ya, bukan 2002 maaf. Saya mulai dari soal yang pertama. Januari 1 dibeli barang dagang dari toko Santosa seharga 300.000 secara tunai. Nah, transaksi ini teman-teman analisis dulu. Ini adalah transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai. Sesuai dengan matrik jurnal yang saya berikan di video sebelumnya, maka ini adalah pembelian barang dagangan secara tunai. Kita pergunakan matriknya ini ya teman-teman ya. Jadi pembelian barang dagangan tunai. Kalau metode periodik pencatatannya pembelian dicatat di debit, kas dicatat di kredit. Kalau metode perpetual persediaan barang dagangan dicatat debit, kas dicatat kredit. Sehingga kita bisa langsung jurnal transaksi ini dengan pendekatan yang pertama periodik. Jurnalnya kita isi tanggal Januari 1, pembelian dicatat di debit sebesar 300.000 yang dibeli dan kas dicatat di kredit sebesar 300.000. Keterangannya mencatat pembelian pada toko Santosa. Nah, di sini di pembelian ini di soal itu tidak ada potongan tunai ya. Jadi tidak dapat potongan deh. Nah, sekarang kita catat dengan metode perpetual. Kita lihat konsep jurnalnya persediaan dicatat di debit dan kas dicatat di kredit sehingga kita bisa catat transaksinya seperti ini ya teman-teman. Metode perpetualnya Januari 1 persediaan barang dagang 300.000 dicatat di debit dan kas dicatat di kredit 300.000 dengan keterangan mencatat pembelian pada toko Santosa. Jadi teman-teman tetap mengikuti konsep jurnal yang sudah diberikan di kolom ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 2 Januari dibeli barang dagangan dari toko Lili Jakarta seharga 500.000 dengan syarat 2/10N/30. Nah, teman-teman identifikasi bahwa transaksi ini adalah transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Kenapa secara kredit? Karena ada syarat pembayarannya. Ini ya, 2/10N/30. Maka konsep jurnal yang akan kita gunakan yang ini teman-teman ya. Pembelian barang dagangan secara kredit, di mana kalau metode periodik pencatatannya adalah pembelian di debit, utang dagang di kredit, sedangkan metode perpetualnya persediaan barang dagang debit, utang dagang kredit. Kita langsung jurnal ya teman-teman ya. Jurnal yang pertama metode periodik. Kita catat tanggal dulu 2 Januari. 2 Januari atau Januari 2 pembelian dicatat di debit sebesar 500.000 sebesar nilai barang yang dibeli dan utang dagang dicatat di kredit 500.000 karena ini pembelian secara kredit timbul utang. Konsepnya utang bertambah dicatat di kredit. Kemudian kita isi keterangan mencatat pembelian kredit pada toko Lili dengan syarat 2/10N/30. Nah, sekarang kita catat metode perpetualnya ya teman-teman. Metode perpetual Januari 2 sesuai dengan konsepnya persediaan barang dagang dicatat di debit 500.000, utang dagang dicatat di kredit 500.000. Keterangannya mencatat pembelian kredit pada toko Lili syarat 2/10N/30. Nah, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya. Tanggal 3 Januari dibeli barang dagangan dari Tuan Nari seharga 600.000 secara kredit. Nah, kita identifikasi pembelian di tanggal 3 Januari ini adalah pembelian secara kredit. Karena di sini sudah disebutkan secara kredit meskipun tidak ada syarat, jadinya pembelian ini tanpa syarat ataupun tanpa potongan ya.
tetapi dilakukan secara kredit. Maka kita catat dengan konsep jurnal yang sama, pembelian barang dagangan secara kredit. Jadi dengan metode periodik pembelian dicatat di debit, utang dagang dicatat kredit. Dengan metode perpetual persediaan barang dagang dicatat di debit, utang dagang dicatat di kredit. Baik, kita langsung saja jurnal untuk metode periodik dulu. Metode periodik tanggal kita masukkan Januari 2 dengan mencatat pembelian di debit. Pembelian di debit sebesar barang yang dibeli 600.000 dan utang dagang dicatat di kredit sebesar 600.000. Keterangannya mencatat pembelian kredit pada tuan hari. Ya. Kemudian untuk metode perpetual kita catat dengan konsep ini ya teman-teman ya. Kita masukkan Januari 3. Pembeliannya kita ganti dengan persediaan barang dagang ya. Karena konsepnya di sini yang dicatat di debit adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang dicatat di debit 600.000. Kemudian utang dagang dicatat di kredit 600.000. Keterangannya sama. Jadi dalam proses menjurnal ini, mencatat transaksi ini, kita mengikuti konsep jurnal yang sudah ada. Kita lanjut. Transaksi tanggal 4 Januari dibeli satu set perlengkapan kantor dari toko Gramedia Jakarta seharga 100.000 dengan syarat N/60. Nah teman-teman perlu diingat, transaksi ini adalah transaksi pembelian tetapi yang dibeli bukan barang dagangan. Berarti ini adalah pembelian bukan barang dagangan. Nah pembelian bukan barang dagangan ini pembelian yang dilakukan secara kredit karena di sini ada syarat pembayarannya yaitu 60 hari setelah tanggal transaksi syarat terakhir pembayarannya ya N/60 ini ya teman-teman. Nah karena pembelian ini bukan pembelian barang dagangan tetapi pembelian perlengkapan kantor, kita bisa langsung saja jurnal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tanggal 4 kita masukkan 4 Januari, perlengkapan kantor dicatat di debit 100.000 seharga perlengkapan yang dibeli. Dan utang usaha dicatat di kredit 100.000. Kenapa utang usaha? Karena ini pembelian perlengkapannya secara kredit. Keterangannya adalah mencatat perlengkapan kantor pada toko Gramedia dengan syarat N/60. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Jadi ingat, transaksi tanggal 4 ini bukan transaksi pembelian barang dagangan, tapi transaksi pembelian perlengkapan kantor. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 6 dibayar biaya angkut atas transaksi tanggal 3 Januari sebesar 100.000. Tanggal 6 ini adalah transaksi pembayaran biaya angkut pembelian di mana pembelian yang terjadi tanggal 3 Januari. Nah, kita lihat konsep jurnalnya untuk pencatatan biaya angkut pembelian ya teman-teman. Biaya angkut pembelian, kalau sistem periodik pencatatannya adalah beban angkut pembelian dicatat di debit, kas dicatat di kredit. Sedangkan dengan metode perpetual, persediaan barang dagangannya dicatat di debit, kas di kredit. Jadi di metode perpetual itu tidak menggunakan akun beban angkut pembelian, tetapi menggunakan persediaan barang dagangan. Dengan konsep jurnal ini kita bisa langsung jurnal. Yang pertama metode periodik, kita catat beban angkut pembelian di debit. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 6 Januari, beban angkut pembelian di debit sebesar beban angkut yang dibayar, kas dicatat di kredit sebesar kas yang dikeluarkan. Keterangannya mencatat pembayaran beban angkut atas transaksi 3 Januari 2000. Nah, metode perpetualnya kita ikuti saja konsep yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi Januari 6 yang dicatat di debit adalah persediaan barang dagangan seperti ini. Kemudian yang dikreditnya kas sebesar 100.000. Keterangannya adalah mencatat pembayaran beban angkut atas transaksi 3 Januari 2000. Jadi teman-teman tetap mengikuti konsep jurnal yang ada di sini ya. Berikutnya kita bahas soal tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari dikembalikan barang yang dibeli tanggal 1 Januari sebesar Rp50.000. Nah, kita perlu ingat, ini pengembalian barang yang dibeli tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari itu kita membeli secara tunai ya teman-teman. Nanti bisa dicek di soalnya, membeli secara tunai.
Berarti kita akan mencatat pengembalian barang yang dibeli secara tunai. Konsep jurnal yang dipergunakan ini ya teman-teman. Jadi sesuai dengan tabel di video sebelumnya, pengembalian barang yang dibeli secara tunai, maka pencatatan secara periodiknya kas debit, retur pembelian dan potongan harga kredit. Ini retur pembelian dan potongan harga ya, dicatat di kredit. Sedangkan kalau perpetual, kasnya dicatat di debit, yang dikreditnya persediaan barang dagangan. Nah, dari konsep jurnal ini kita bisa langsung selesaikan untuk pencatatan di tanggal 7 ini. Yang pertama dengan metode periodik dulu. Januari 7, kas dicatat di debit 50.000 sejumlah barang yang kita kembalikan, dan retur pembelian dicatat di kredit 50.000. Keterangannya adalah mencatat pembelian atas barang yang dibeli tanggal 1 Januari 2000. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dengan metode perpetual, kita bisa catat konsepnya ini ya. Kasnya di debit, yang dikredit adalah persediaan barang dagangan. Jadi kita bisa catat langsung. Januari 7, kas dicatat di debit sebesar 50.000, jadi sebesar barang yang dikembalikan. Dan yang dicatat di kredit adalah persediaan barang dagangan, bukan retur pembelian, sebesar 50.000 juga. Keterangannya sama dengan yang di metode periodik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya kita bahas transaksi tanggal 8 Januari, dikembalikan barang yang dibeli tanggal 3 Januari sebesar 100.000. Nah, tanggal 8 ini juga transaksi pengembalian barang akibat barang yang kita beli tanggal 3. Tanggal 3 Januari itu kita membeli secara kredit ya teman-teman ya. Jadi silakan dicek soalnya. Berarti kalau pembelian secara kredit, returnya adalah retur atau pengembaliannya adalah pengembalian barang yang dibeli secara kredit. Kita pergunakan konsep jurnal ini ya teman-teman ya. Pengembalian barang yang dibeli secara kredit. Untuk metode periodik pencatatannya adalah utang dagang debit, retur pembelian kredit. Sedangkan perpetualnya utang dagang debit, persediaan barang dagang kredit. Maka transaksi ini kita bisa langsung jurnal. Yang pertama dengan metode periodik seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan tanggal 8 Januari. Utang dagang dicatat di debit sebesar barang yang dikembalikan 100.000 dan retur pembelian dicatat di kredit sebesar barang yang dikembalikan Rp100.000. Keterangannya mencatat pembelian atas barang yang dibeli tanggal 1 Januari 2000 ya. Kemudian untuk metode perpetualnya kita ikuti konsep jurnalnya ini ya. Utang dagang debit, persediaan barang dagang kredit, bukan retur tapi persediaan barang dagang. Nah, kita langsung catat. Januari 8, utang dagang dicatat di debit 100.000. Di kreditnya adalah persediaan barang dagangan Rp100.000 juga. Jadi di metode perpetual ini tidak menggunakan akun retur pembelian tetapi langsung dia mengurangkannya di persediaan barang. Karena barang yang kita beli kita kembalikan sehingga persediaan barang kita berkurang. Itu konsepnya teman-teman ya. Nah, keterangannya sama seperti keterangan di atas. Ini maaf ya teman-teman ya, mencatat pengembalian barang bukan tanggal 1 tetapi tanggal 3. Ini salah ketik ya, yang di bawahnya betul tanggal 3. Ini tanggal 3 ya teman-teman. Nanti silakan dikoreksi. Berikutnya kita bahas transaksi tanggal 9. Transaksi tanggal 9 Januari dijual barang dagangan kepada Tuan Widi seharga 1 juta. Harga pokok barangnya itu 900.000, dilakukan secara tunai. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman ya. Transaksi tanggal 9 ini ada transaksi penjualan barang dagangan secara tunai. Di sini ada keterangan secara tunai. Di mana di penjualan ini ada harga jualnya 1 juta, ada harga pokoknya 900.000. Jadi sekarang kita lihat konsep jurnal yang mana kita gunakan. Konsep yang kita gunakan adalah konsep jurnal di saat kita menjual barang secara tunai. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti silakan dicek lagi video sebelumnya. Tabelnya sudah saya berikan lengkap. Ini adalah konsep penjualan barang dagang secara tunai, di mana kalau metode periodiknya yang dicatat adalah kas debit, penjualan kredit. Sedangkan metode perpetualnya yang dicatat adalah kas debit, penjualan kredit, dan langsung kita akan mencatat HPP dan persediaan. Sedangkan di periodik ini kita tidak mencatat HPP karena nanti di akhir periode
kita akan khusus membuat perhitungan HPP-nya ya. Kita khusus membuat perhitungan HPP-nya dengan jurnal penyesuaian. Jadi seperti itu. Nah, dari konsep jurnal ini kita selesaikan saja. Kita jurnal dengan sistem periodik dulu ya. Jadi tanggal 9 Januari, kasnya sebesar 1 juta. Jadi harga barang yang kita jual 1 juta dan penjualan di kredit 1 juta. Jadi jurnalnya adalah kas debit 1 juta, penjualan kredit 1 juta. Keterangannya mencatat penjualan barang dagangan kepada Tuan Widi. Di sini penjualan tunai tanpa potongan ya teman-teman ya. Di sini tidak ada potongan tunai. Apakah ada di penjualan barang dagangan tunai itu ada potongan tunainya? Bisa saja, tentu saja bisa ada potongan tunai. Nah, kebetulan di soal ini nggak ada, berarti kita tidak menghitung potongan tunainya ya. Kemudian mencatat dengan metode perpektual. Kita langsung saja ikuti konsep jurnal ini ya teman-teman. Jurnal metode perpektualnya kas debit penjualan kredit. Nah, kas dan penjualan ini yang kita masukkan adalah harga jual sebesar 1 juta. Sedangkan HPP dan persediaan barang dagang ini kita masukkan adalah HPP-nya yang 900. Kita langsung jurnal seperti ini. Januari 9, kas debit 1 juta, penjualan kredit 900. Kemudian harga pokok penjualan debit 900, persediaan barang dagangan kredit 900. Harga pokok penjualan ini HPP ya teman-teman. Jadi kelihatan dengan metode periodik dan perpektual ada perbedaan ya teman-teman ya. Di metode periodik kita tidak menghitung atau tidak langsung menjurnal atau mencatat HPP-nya, tetapi nanti di akhir periode kita akan membuatkan perhitungan HPP. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal tanggal 10 Januari. Dijual barang dagangan kepada Nyonya Ari sebesar 700.000 dengan harga pokok 600.000. Ini dilakukan secara kredit. Jadi penjualan secara kredit kita lihat di sini. Berarti kita akan mencatat dengan konsep penjualan barang secara kredit. Kita lihat di sini ya. Penjualan barang secara kredit. Untuk metode periodik yang dicatat adalah piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Untuk metode perpektual piutang dagang debit, penjualan kredit, langsung menghitung atau mencatat HPP debit persediaan barang dagang kredit. Nah, dari konsep jurnal ini kita bisa langsung mencatat teman-teman ya seperti ini. Kita catat metode periodiknya dulu. Piutang dagang debit penjualan kredit ya kita langsung masukkan. Yang kita masukkan adalah harga jual yang 700. Bukan yang 600. Yang 600 ini HPP ya. Di metode periodik kita tidak mencatat HPP di sini. Jadi jurnalnya seperti ini saja. 10 Januari piutang dagang 700.000, penjualan 700.000. Jadi piutang dagang dicatat di debit 700.000, penjualan dicatat di kredit 700.000. Keterangannya mencatat penjualan barang dagang kepada Nyonya Ari secara kredit. Jadi di metode periodik ini kita tidak mencatat HPP ya teman-teman, tetapi yang kita catatlah harga jual yang senilai 700.000 ini. Nah, kemudian untuk mencatat metode perpektual, baru kita nanti akan mencatat HPP dan persediaan juga. Jadi jurnalnya kita bisa buat seperti ini ya teman-teman. Januari 10, piutang dagang 700, debit penjualan 700, kredit. Jadi nilai jualnya ini ya, harga jualnya. Kemudian kita langsung mencatat juga harga pokok penjualan debit 600, persediaan barang dagangan 600, kredit. Jadi kita memasukkan harga pokoknya. Bisa kan teman-teman membedakan antara metode periodik dan perpektual ya. Di metode periodik sekali lagi kita tidak mencatat harga pokok penjualan ataupun persediaannya karena nanti di akhir kita akan menghitungnya kembali dengan penyesuaian yaitu laporan HPP-nya ya teman-teman ya. Kita lanjut, kita bahas tanggal 11 Januari. Dijual barang dagang kepada Nyonya Made seharga Rp1.100.000 dengan syarat 2/10 N/30, harga pokok penjualannya 1 juta. Nah, ini adalah penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Berarti kita pergunakan konsep ini ya teman-teman. Penjualan barang secara kredit. Untuk sistem periodiknya yang dicatat adalah piutang dagang dicatat di debit, penjualan dicatat di kredit. Sedangkan metode perpektualnya
piutang dagang dicatat di debit, penjualan dicatat di kredit, dan langsung mencatat HPP-nya. Nah, kita langsung selesaikan metode yang pertama, metode periodik. Kita catat Januari 11, piutang dagang 1.100.000, penjualan kredit 1.100.000. Jadi nilai yang dimasukkan di sini adalah harga jual ya. Di sini ada harga jual, ada harga pokok. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi jurnalnya metode periodik, piutang dagang dicatat di debit 1.100.000, penjualan dicatat di kredit 1.100.000. Keterangannya, mencatat penjualan barang dagang kepada Nyonya Made dengan syarat 2/10N/30. Kemudian untuk metode perpektualnya, kita langsung ikuti konsep ini ya teman-teman. Jadi kita bisa jurnal Januari 11-nya, piutang dagang dicatat di debit senilai 1.100.000, penjualan dicatat di kredit sebesar 1.100.000. Kemudian harga pokoknya juga kita catat. Harga pokok penjualan dicatat di debit 1 juta dan persediaan barang dagangan dicatat di kredit 1 juta. Keterangannya sama, mencatat penjualan barang dagangan kepada Nyonya Made dengan syarat 2/10N/30. Jadi di sini teman-teman kalau metode perpektual harus bisa menentukan mana yang termasuk nilai jual atau harga jual, mana yang termasuk harga pokoknya ya. Ini harga jualnya 1.100.000, yang ini harga pokoknya 1 juta. Kita lanjut sekarang ke transaksi tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari dibayar kepada Toko Lili Jakarta atas transaksi tanggal 2 Januari sebesar 500.000. Ini transaksi apa teman-teman? Transaksi pembayaran utang yang terjadi tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kalau tidak salah kita membeli secara kredit. Nanti silakan dicek soalnya teman-teman, mudah-mudahan tidak salah. Maka konsep jurnal yang kita gunakan adalah pembayaran utang. Apakah ada potongan atau tidak? Di sini diberikan tanpa potongan karena transaksi tanggal 2 Januari transaksi yang tidak ada potongannya. Memang transaksinya secara kredit tapi tidak ada potongannya, sehingga kita selesaikan dengan konsep jurnal yang ini. Nah, kita hitung dulu teman-teman ya. Maaf dengan potongan ya. Jadi dengan potongan kita hitung dulu potongannya teman-teman ya. Dari tanggal 2 Januari sampai 12 Januari. Jadi tanggal 2 Januari kita beli, tanggal 12 Januari kita bayar. Itu berapa hari teman-teman ya? Dari tanggal 2 sampai 12 Januari itu 10 hari. Nah, syarat di transaksinya ini, transaksi dengan potongan ini adalah 2/10N/30. Artinya apa? Dalam waktu 10 hari setelah transaksi jika dilunasi akan dapat potongan 2%. Nah, sekarang di sini kita lihat ternyata memang 10 hari. Maka dia akan mendapat potongan 2%. 2% dari berapa? Apakah dari 500.000? Nah, kita lihat dulu untuk menentukan dari berapa akan dipotong 2%-nya. Dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 12 Januari ada retur apa enggak? Ada pengembalian barang apa enggak? Kalau ada pengembalian barang, maka utang yang sebesar 500.000 ini kita harus kurangi dengan returnya dulu, pengembalian barangnya dulu. Nah, untuk transaksi tanggal 12 ini yang ada kaitannya dengan tanggal 2, di tanggal 2 ini sampai tanggal 12 ternyata tidak ada retur yang berkaitan dengan transaksi ini. Sehingga nanti yang akan dibayarkan penuh 500.000. Jadi 500.000 yang akan kita bayar, sehingga 500.000 ini dipotong potongannya 2%. Jadi 2/100 kali 500.000 itu 10.000. Silakan teman-teman hitung kembali, mudah-mudahan tidak salah ya. 2%-nya dari 500.000. Nah, potongannya kita udah temukan, potongan pembeliannya 10.000. Nah, sisanya yang akan kita bayarkan itu adalah 500 dikurang 10.000. Jadi 490.000 ya yang akan kita bayarkan. Dari sini baru kita jurnal ya teman-teman ya. Sistem periodiknya kita jurnal. Januari 12, utang yang akan kita bayar atau utang yang dicatat di debit itu 500 sebesar utang, karena nggak ada retur ya teman-teman. Kalau ada retur dikurangi, ini nggak ada retur. Jadi utang kita lunasi semua 500.000.
Kemudian kasnya hanya 490.000 karena diberikan potongan ya. Jadi 500.000 ini dikurang 10.000, maaf. 500.000 dikurang 10.000. Jadi hanya kita keluar uang 490.000, kas dikredit 490.000 dan potongan pembelian dikredit 10.000 sesuai dengan konsep jurnal yang ada di sistem periodik ini. Keterangannya mencatat pembayaran utang atas transaksi 2 Januari 2000. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian metode perpektualnya kita tinggal mengikuti ini saja. Jadi kita catat metode perpektualnya. Utang dagang kita catat di debit 500.000. Kas kita catat di kredit 490.000. Yang dikredit lagi satu adalah persediaan barang dagangan sebesar 10.000. Jadi di metode perpektual ini tidak menggunakan akun potongan pembelian tetapi menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nah, keterangannya sama teman-teman, mencatat pembayaran transaksi tanggal 2 Januari 2000. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang, yang penting teman-teman ingat konsep jurnal yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Jadi itu bisa di screenshot, bisa dicatat, bisa di print sebagai dasar nanti. Karena jurnal ini adalah konsep dasarnya sekali di siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, saya lanjutkan dulu transaksi berikutnya. 13 Januari dibayar kepada Tuan Ari atas transaksi tanggal 3 Januari 2000. Nah, perusahaan membayar kepada Tuan Ari atas transaksi tanggal 3. Transaksi tanggal 3 ini transaksinya adalah membeli secara kredit. Ya, pembelian secara kredit ya teman-teman. Nah, untuk itu kita selesaikan di sini. Ini ada potongan apa enggak? Ini tanpa potongan ya, kalau enggak salah. Nanti silakan dicek. Kita pergunakan transaksi pembayaran utang tanpa potongan. Untuk sistem periodik yang dicatat adalah utang dagang debit, kas kredit. Yang di sistem perpektual yang dicatat adalah utang dagang debit, kas kredit. Jadi sama. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Dari tanggal 3 sampai tanggal 13 itu ada retur apa enggak? Kan gitu pikirannya ya. Jadi kita lihat dulu transaksi tanggal 3, dibeli barang dagangan pada Tuan Ari sebesar 600.000. Jadi perusahaan membeli 600.000 ya. Ini secara kredit tanpa potongan, tanpa ada syarat pembayaran di sini. Kemudian ada retur pembelian di tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu ada retur yang berkaitan dengan transaksi tanggal 3. Returnya itu sebesar Rp100.000. Nah, kita belanja 600, kemudian barang yang kita beli kita kembalikan 100, maka sisa utang kita hanya 500 saja yang akan kita bayar, bukan 600. Karena kita sudah kembalikan di tanggal 8, kita kembalikan dengan retur. Maka utang yang kita bayar cukup 500 saja. Maka kita bisa jurnal ya dengan konsep ini yang sudah ada. Metode periodiknya utang dagang kita catat di debit 500.000, kas kita catat di kredit 500.000 dengan keterangan mencatat pembayaran utang atas transaksi tanggal 3 Januari. Ini diperbaiki ya teman-teman ya, bukan 2 Januari tapi 3 Januari. Seperti itu tanpa potongan ya. Kenapa hanya 500 tadi sudah saya katakan, karena ada retur sebesar 100. Jadi besar utang yang 600 ini sudah diretur 100 sehingga sisa utang kita hanya 500. Untuk metode periodiknya sama teman-teman ya. Utang dagang dicatat di debit 500, kas dicatat di kredit 500. Keterangannya mencatat pembayaran atas transaksi tanggal 2 Januari 2000. Kita lanjut sekarang di transaksi tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari dikembalikan barang yang dijual atas tanggal 9 Januari 2000 sebesar 40.000 dan harga pokoknya itu 30.000. HPP-nya 30.000. Nah, sekarang ini adalah retur penjualan atau pengembalian barang yang kita jual. Kita buka di sini pengembalian barang yang kita jual secara tunai 9 Januari, kita menjual secara tunai ya. Nanti silakan teman-teman cek soalnya lagi apa betul 9 Januari ini kita menjual secara tunai. Nah, karena menjual secara tunai kita pergunakan konsep yang ini ya. Untuk metode periodiknya yang didapat adalah jurnal penjualan dan potongan harga yang dikredit kas. Kemudian metode perpektualnya ini sama, hanya saja
Langsung kita mencatat HPP dan persediaan. Nah, kita langsung saja jurnal teman-teman. Metode periodik Januari 14, retur penjualan 40.000, kas kredit 40.000. Jadi yang kita masukkan adalah barang yang dikembalikan 40.000 ya. Jadi retur penjualan dicatat di debit 40.000, kas dicatat di kredit 40.000. Keterangannya adalah penerimaan kembali barang yang dijual atas transaksi tanggal 9 Januari. Nah, metode perpetualnya kita lihat. Metode perpetual nanti tambahnya adalah persediaan. Jadi kita jurnal seperti ini Januari 14. Retur penjualan dicatat di debit 40.000, kas dicatat di kredit 40.000, dan langsung kita mencatat juga persediaan barang dagangan dicatat di debit 30.000 dan harga pokok penjualan dicatat di kredit 30.000. Jadi yang kita catat di bawahnya ini persediaan dan harga pokoknya adalah harga pokok barang yang diterima kembali. Kita akan jual ya, kita jual dengan harga jual dan harga pokok. Harga pokoknya tercatat. Nah, ini dikembalikan sebanyak sekian. Kita lanjut ke tanggal 15 Januari. Diterima kembali barang yang dijual tanggal 11 Januari sebesar 200.000 dengan harga pokok 100.000. Nah, ini juga pengembalian barang yang kita jual. Tanggal 11 ini kita menjual barangnya secara kredit ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencatat dengan konsep jurnal penjualan barang secara kredit. Jadi yang ini kita gunakan. Jadi pengembalian barang akibat barang yang kita jual secara kredit. Pengembalian barang akibat barang yang kita jual secara kredit. Konsep jurnal periodiknya retur penjualan dan potongan harga debit, piutang dagang kredit. Untuk di perpetual, retur penjualan dan potongan harga debit, piutang dagang kredit, dan langsung kita mencatat persediaan barang dagang debit HPP kredit. Nah, dari konsep ini teman-teman kita bisa langsung jurnal. Yang pertama metode periodik dulu. 15 Januari retur penjualan debit 200.000, piutang dagang kredit 200.000. Yang kita catat adalah nilai yang dikembalikan, bukan harga pokok. Nah, di sistem perpetual baru kita mencatat harga pokoknya juga dengan jurnal seperti ini teman-teman ya. 15 Januari penjualan barang dicatat di debit 200.000, piutang dagang dicatat di kredit 200.000. Langsung kita catat juga persediaan barang dagangan dicatat di debit 100.000, harga pokok penjualan dicatat di kredit 100.000. Keterangannya sama. Jadi seperti itu ya. Untuk di retur penjualan dan piutangnya kita masukkan nilai yang dikembalikan, sedangkan di persediaan dan harga pokoknya kita catat harga pokok barang yang dikembalikan. Kita lanjut teman-teman, tanggal 16 Januari. 16 Januari dibayar biaya angkut atas transaksi tanggal 11 Januari sebesar 120.000. Nah, kalau tidak salah tanggal 11 Januari ini kita melakukan penjualan, berarti ini adalah beban angkut penjualan. Bagaimana konsep jurnalnya? Beban angkut penjualan di sistem periodik yang kita catat beban angkut penjualan debit, kas kredit, dan di sistem perpetual beban angkut penjualan kas kredit. Jadi sama. Kita bisa langsung selesaikan ini teman-teman ya. Dengan metode periodik tanggal 16 Januari beban angkut penjualan dicatat di debit 120.000. Kas dicatat di kredit 120.000 dengan keterangan mencatat biaya angkut atas transaksi tanggal 11 Januari 2000. Kemudian metode perpetualnya, karena di sini konsepnya sama ya, sama hasilnya ya. Januari 16, beban angkut penjualan dicatat di debit 120.000, kas dicatat di kredit 120.000 dengan keterangan mencatat biaya angkut atas transaksi tanggal 11 Januari 2000. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut transaksi tanggal 17. Tanggal 17 Januari dijual peralatan yang sudah tidak terpakai sebesar 1 juta secara tunai. Nah, teman-teman perlu identifikasi dulu tanggal 17 ini apakah termasuk penjualan barang dagangan atau tidak. Nah, karena dijual ini peralatan bukan barang dagangan, berarti tanggal 17 ini bukan penjualan barang dagangan. Tetapi
tapi penjualan peralatan yang tidak terpakai. Nah, karena penjualannya itu bukan penjualan barang dagangan, maka kita bisa langsung saja jurnal seperti ini ya teman-teman ya. Januari 17, karena penjualannya tunai berarti kasnya di debit 1 juta, dan karena peralatannya sudah kita jual maka peralatannya dikredit atau berkurang dicatat di kredit sebesar 1 juta dengan keterangan mencatat penjualan peralatan yang tidak terpakai. Sekali lagi untuk tanggal 17 ini bukan penjualan barang dagangan. Kalau penjualan barang dagangan maka teman-teman menggunakan konsep penjualan secara tunai. Nah, karena ini bukan barang dagangan yang dijual, maka kita bisa saja mencatat dengan konsep jurnal umum sama seperti pencatatan jurnal di perusahaan jasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan tanggal 19 Januari. Dibayar utang pada toko Gramedia Jakarta, transaksi tanggal 4 Januari 2000 seharga 100.000. Jadi di tanggal 19 ini kita bayar utang. Tetapi kita lihat transaksi tanggal 4 itu utangnya apakah utang pembelian barang dagangan ataukah utang bukan pembelian barang dagangan. Nah, kalau kita lihat soalnya, teman-teman bisa cek di tanggal 4 Januari itu kita tidak membeli barang dagangan ya teman-teman, tetapi kita membeli perlengkapan kantor ya, kalau tidak salah perlengkapan kantor. Berarti dengan demikian ini juga sama, kita bisa langsung jurnal dengan metode jurnal umum di jasa, karena yang kita bayar utang dari pembelian perlengkapan, bukan dari utang pembelian barang dagangan ya. Jadi seperti ini konsepnya ya. Tanggal 4 itu bukan pembelian barang dagangan, melainkan pembelian perlengkapan kantor dengan adanya syarat pembayaran N/60. Nah, di sini hanya menegaskan bahwa batas akhir pembayaran 60 hari setelah tanggal 4 Januari ini. Nah, tetapi karena sudah dibayar tanggal 19 Januari, berarti ini sudah selesai tanpa potongan ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung jurnal seperti ini. Tanggal 19 Januari, utang usaha berkurang sebesar 100.000 dicatat di debit, kas berkurang dicatat di kredit 100.000. Jadi saya ulangi, 19 Januari, utang usaha dicatat di debit 100.000, kas dicatat di kredit 100.000. Keterangannya mencatat pembayaran atas transaksi 4 Januari 2000 pada toko Gramedia. Jadi sesuai dengan transaksi ini adalah pembayaran utang akibat pembelian perlengkapan kantor, bukan pembelian barang dagangan. Kita lanjut tanggal 20, diterima penyelesaian utang piutang tanggal 10 Januari 2000. Nah, kita lihat tanggal 10 Januari itu kita membeli apa menjual ya. Tanggal 10 Januari kita menjual secara kredit. Nah, penerimaan penyelesaian utang akibat penjualan kredit kita lihat di sini ya. Ini tanpa potongan, sebentar saya akan tunjukkan soalnya. Jadi kas dicatat di debit, piutang dagang dicatat di kredit. Perpektualnya juga sama. Nah, ini dia transaksinya. Tanggal 10 dijual barang dagangan kepada Nyonya Aris 700.000 rupiah secara kredit dengan harga pokok 600.000. Jadi ini adalah penjualan barang dagangan secara kredit tanpa potongan, tanpa syarat pembayaran. Nah, kita selesaikan dengan mengacu pada konsep jurnal yang ada di sini. Metode periodiknya, kas dicatat di debit 700.000, piutang dagang dicatat di kredit 700.000. Tapi kita tidak mencatat harga pokoknya ya. Meskipun di sini dicantumkan di soal tanggal 10 itu ada harga pokoknya, tapi harga pokoknya sudah kita jurnal di tanggal 10. Jadi tanggal 20 hanya penerimaan piutang saja, penerimaan tagihan saja, sehingga kita cukup mencatatnya kas dicatat di debit 700.000, piutang dagang dicatat di kredit 700.000 dengan keterangan mencatat penerimaan piutang atas transaksi 10 Januari 2000. Itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk metode perpektualnya sama hasilnya seperti ini. Kas dicatat di debit 700.000, piutang dagang dicatat di kredit 700.000 dengan keterangan mencatat penerimaan piutang atas transaksi 10 Januari 2000. Berikutnya saya bahas transaksi tanggal 21 Januari, diterima penyelesaian utang piutang tanggal 11 Januari 2000. Nah, tanggal 11 Januari 2000 kita ini menjual secara kredit juga
tetapi dengan potongan ya teman-teman ya. Sebentar saya akan tampilkan soal yang tanggal 11. Nah, dengan demikian penerimaan piutang dengan potongan kita ikuti konsep jurnal yang ini ya. Penerimaan piutang dengan potongan, kas dicatat di debit, potongan penjualan dicatat di debit, piutang dagang dicatat di kredit. Metode perpetualnya sama. Nah, di sini kita harus hitung dulu dapat potongan apa tidak. Kita lihat jurnalnya, bukan jurnalnya. Kita lihat transaksi tanggal 11 dulu. Tanggal 11 Januari dijual barang dagang kepada Nyonya Made 1.100.000 dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokoknya 1 juta. Seperti itu ya. Nah, kita lihat apakah dari tanggal 11 sampai tanggal 21 ini ada retur yang berkaitan dengan transaksi ini. Nah, kalau ada retur tentunya piutang kita tidak sebesar 1.100.000, tapi nanti ada pengurangan ya. Kita lihat perhitungannya seperti ini. Kita hitung dulu lamanya dari tanggal 11 kita transaksi, tanggal 21 kita terima. Ini adalah 10 hari ya, dari tanggal 11 sampai 21 10 hari dengan syarat 2/10 N/30. Nah, karena ini 10 hari berarti dia dapat potongan 2%. Potongan 2%-nya dari berapa? Apakah dari 1.100.000? Ternyata tidak, karena di tanggal 15 itu ada retur atau ada pengembalian barang. Jadi teman-teman bisa cek di soal, tanggal 15 Januari ada retur pengembalian barang sebesar 200.000. Sehingga piutang yang sebelumnya tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya. Piutang yang sebelumnya terjadi tanggal 11 sebesar 1.100.000 itu dikurangi retur 200.000. Jadi 1.100.000 dikurangi 200.000 itu 900.000. Maka potongannya yang diberikan 2% dari 900.000. Kita hitung 2/100 kali 900.000 18.000. Silakan teman-teman hitung kembali, mudah-mudahan tidak salah. Nah, besar potongan kita sudah ketahui 18.000, maka nanti kasnya akan kita kurangi 900.000 ini dikurang 18.000 rupiah. Jadi nanti besar piutang yang akan kita terima 900.000 ya teman-teman, bukan 1.100.000 dan bukan juga 1 juta. 1 juta ini kan harga pokok. Kalau 1.100.000 ini nilai yang kita jual sebelum ada retur. Nah, setelah dipotong retur 200, maka piutang yang akan kita terima hanya 900. Nah, dengan perincian seperti itu kita bisa langsung ke jurnal sekarang. Kita lihat jurnal metode periodiknya. Januari 11 kasnya 882.000. Dari mana sumbernya? 882.000 ini sumbernya adalah dari 900.000 dikurang potongan 18.000. Jadi kita masukkan potongannya juga di debit, potongan penjualan di debit 18.000 dan piutang dagangnya di kredit sebesar sisa setelah kita retur yaitu 900.000. Jadi metode periodik jurnalnya adalah kas dicatat di debit 882.000, potongan penjualan dicatat di debit, bukan di kredit 18.000, piutang dagang dicatat di kredit 900.000 rupiah. Keterangannya mencatat penerimaan piutang tanggal 11 Januari. Nah, metode perpetualnya kalau kita lihat konsepnya itu sama. Jadi kita bikin sama seperti ini. 11 Januari atau Januari 11 kas dicatat di debit 882.000, potongan penjualan dicatat di debit 18.000, piutang dagang dicatat di kredit 900.000. Keterangannya mencatat penerimaan piutang 11 Januari 2000. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang, kita tinggal mengikuti konsep jurnal yang sudah kita buatkan. Jadi teman-teman kalau lupa, nanti di deskripsi video saya ini akan saya berikan link video yang membahas pencatatan metode periodik dan perpetual untuk perusahaan dagang yang ada konsep jurnalnya seperti ini. Di video itu lengkap dari yang pertama membeli tunai sampai yang terakhir penerimaan piutang dengan potongan ini semua ada. Jadi teman-teman pelajari itu, baru kita akan masuk ke pembahasan ini. Baik teman-teman, saya sudah bahas sampai tanggal 21 Januari 2000.
Jadi seperti itu. Nanti apabila teman-teman ada permasalahan atau kendala, ada yang belum mengerti, silakan saja tinggalkan pesan di kolom komentar video saya ini. Dan apabila bermanfaat teman-teman ya, jangan lupa di share, kemudian di like dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Jadi silakan disebarluaskan video ini sebagai bahan referensi untuk pembelajaran pencatatan transaksi pada perusahaan dagang dengan metode periodik dan perpetual. Sebagai bahan latihan teman-teman, saya berikan soal lagi. Ya, soal latihan. Ini halaman yang pertama ya. PT Bumi Sangkuriang di Bandung melakukan transaksi selama bulan Desember 2019 seperti ini. Ini soal halaman pertama, silakan teman-teman bisa di screenshot atau di SS ya, di screenshot atau di SS atau di print screen. Ini soal di halaman pertama, nanti silakan dikerjakan. Kemudian ini soal di halaman kedua. Ya, ini di halaman kedua, silakan di print screen atau di screenshot di SS agar bisa teman-teman kerjakan nanti. Dan ini soal di halaman ketiga. Ya, ada 3 halaman soal. Jadi silakan teman-teman kerjakan ini. Apabila ada permasalahan, kendala yang dihadapi, bisa teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa langsung saja japri saya. Di channel YouTube saya sudah ada akun media sosial saya. Ada juga di sana grup Facebook untuk memperdalam akuntansi. Jadi silakan gabung di sana, kita share di sana. Ada permasalahan, ada soal, ada tugas yang tidak mengerti, nanti gabung dengan teman, dengan tutor sebaya, atau bisa juga nanti saya bisa membahas di grup itu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.